Shalom teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jika saya bertanya kepada setiap kita, apakah orang kaya akan meninggal? Apakah orang terkaya di dunia ini akan meninggal? Apakah orang-orang terkenal, pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa dan negara-negara akan meninggal? Tentu saudara akan menjawab bahwa semua orang akan mati. Saya sepakat dengan saudara bahwa semua orang akan mati. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini, ketika kita sudah meninggal, di mana kita akan tinggal? Apakah kita akan bersama-sama dengan Allah? Ataukah kita akan masuk neraka? Teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, dikatakan bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah kabar baik. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar kegirangan bagi orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena Rasul Paulus berkata, melalui firman Tuhan ini dikatakan ketika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang dibuat oleh tangan Allah. Haleluya. Teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang hidup. Dia mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan, mengejar kegirangan, mengejar pujian-pujian yang sia-sia. Tetapi mereka lupa mengejar hadirat Tuhan, membangun hubungan mereka bersama dengan Tuhan. Akhirnya hati mereka kosong, mereka terperangkap dalam dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita harus memberikan tempat kepada Allah di dalam hati kita. Saya percaya ketika kita menyediakan tempat di hati kita bagi Kristus, ketika Kristus menjadi pribadi yang paling spesial di dalam hati kita, saya percaya Dia akan menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya mendorong setiap kita bukan menyediakan tempat di hati kita untuk kekayaan, untuk kesuksesan, untuk pujian-pujian yang sia-sia, untuk kekayaan-kekayaan. Tetapi marilah kita menyediakan tempat di dalam hati kita untuk Kristus. Karena kita percaya jika kita menyediakan tempat bagi Dia, maka Dia akan menyediakan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia di surga. Jangan kita berkata, aku adalah orang yang percaya, aku adalah orang yang mengasihi Yesus Kristus, tetapi kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah memberikan waktu kita kepadanya, kita tidak pernah melakukan firman-Nya. Semuanya itu hanyalah omong kosong. Karena Tuhan menginginkan kita menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia menjadi fokus utama kita, menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita selama kita di dunia ini. Amin. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pastikan bahwa di hatimu ada tempat yang spesial untuk Kristus Yesus, supaya kelak ketika kita dipanggil dari dunia ini, Dia menyediakan tempat bersama-sama dengan kita di surga dan tidak mengabaikan kita, melainkan Dia mengakui bahwa Ia mengenal dan mengasihi kita. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata,
Barang siapa menyangkal aku, dia akan menyangkal. Jadi jika kita tidak memberikan tempat bagi dia di hati kita, sama saja kita sedang menyangkal dia dan tidak menginginkan dia. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa Allah udah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Karena itu marilah kita menyediakan tempat di hati kita, tempat yang terbaik, yang spesial, dan menjadikan Yesus menjadi penguasa yang tunggal di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin.